Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah bisa berjumpa dengan teman-teman di sini di mata kuliah manajemen strategi, dan kali ini kita sudah berada di pertemuan ketujuh ya, betul. Coba. Jadi pertemuan ketujuh absensi sudah tersedia di eh, Sunan gitu ya, jadi bisa diisi pada saat jam mata kuliah, dan nanti akan ada video pembelajaran dari saya dan juga hasil presentasi dari teman-teman kalian. Nah, untuk yang bertanya nanti di WA group saja ya, gitu. Jadi yang diakui adalah di WA group saja pada saat jam mata kuliah gitu. Jadi biar semuanya bisa menyaksikan pada saat real time pada saat mata kuliah gitu ya. Nah, untuk bab 7 ini kita membahas tentang analisis dan pilihan strategi. Nah, kemarin ini ya, kita sudah belajar di membuat bab 5. Di bab 5 kita sudah membuat tujuan jangka panjang gitu ya. Walaupun sebelumnya dari langkah bab 2 visi dan misi perusahaan, di sini ada titik-titik, ini saya peringatkan, jadi tetap ada proses pengukuran eksternal dan pengukuran internal. Hingga hari ini atau kesempatan ini kita belajar tentang membuat, mengevaluasi dan memilih strategi. Itu ya. Nah, dan untuk kelompok yang mengumpulkan tugas, sekali lagi saya ingatkan gitu ya, jadi besok-besok dipastikan betul file yang dikumpulkan itu bisa dibuka gitu. Nah, ini kemarin saya konfirmasi, jadi memang untuk kelompok yang maju di pertemuan ini itu filenya tidak bisa dibuka, jadi saya minta lagi ya kemarin biar di-share di WA group, karena yang sudah saya pasang di Sunan adalah yang dikumpulkan dari Komting, otomatis yang tidak bisa dibuka gitu. Cuman teman-teman tetap bisa menyaksikan karena kemarin saya sudah minta ya teman yang maju untuk segera nge-share di WA group. Nah, untuk analisis dan pilihan strategi ini di situ ada beberapa metode. Kalau Mbak dan Mas lihat ya, ada SWOT, SPACE, PCG, IE, GRIN, dan ISBM gitu. Nah, di situ nanti ini ya, di sini ada beberapa kerangka kerja gitu kalau kita lihat. Nah, di sini tugasnya nanti yang dikumpulkan di pertemuan 7 ini, silahkan kalian analisa bedanya tahap input, tahap pencocokan, tahap keputusan itu apa gitu ya. Terus setelah kalian sebutkan itu, untuk matriks EFE itu apa, space dan seterusnya itu apa, lalu di akhir penjelasannya dijelaskan perbedaannya apa gitu ya. Begitu juga tahap pencocokan, ini ada beberapa gitu ya. Silakan dijelaskan secara singkat intinya, lalu dijelaskan perbedaannya apa gitu ya. Nah, untuk tahap keputusan juga gitu, GSPM. Nah, ini maksimal dikumpulkan hari Rabu jam 10.30 ya, waktu Indonesia Barat. Nah, kalau memang waktu jenengan berbeda dengan waktu Sunan gitu, silakan diperhatikan, jadi jangan mepet-mepet. Jadi saya harap tidak ada yang protes atau japri nantinya, Bu, jam saya menunjukkan seperti ini, tapi kenapa di Sunan kok jamnya menunjukkan sudah jam 10.30, saya tidak bisa mengumpulkan tugas dan seterusnya. Nah, itu tidak perlu japri karena percuma ya. Gitu, karena Bu Retno acuannya tetap Sunan. Jadi silakan diperhatikan waktunya cukup panjang, jangan dibuat mepet-mepet dengan ini ya, dengan waktu deadline.
Nah, kalau analisis dan pilihan strategi di sini, kalau Mbak dan Mas lihat gitu ya, dari proses sebelumnya, dari proses-proses sebelumnya ini, nah sekali lagi ini diberikan kesempatan bertanya, tapi kesempatan bertanyanya saya umumkan kembali ya. Silahkan yang diakui sebagai keaktifan adalah yang pada saat jam mata kuliah gitu ya, dan di-share di WA group. Nama, NIM gitu, terus pertanyaannya apa, jadi nanti kelompok yang maju bisa menjawab juga di kemudian waktu pada saat jam mata kuliah juga. Itu ya, jadi tidak di link YouTube kayak sebelum-sebelumnya lagi. Nah, kembali ke pembahasan tentang analisis dan pilihan strategi gitu ya. Di sini ada beberapa. Dan kalau kita melihat di sini, di sini itu tahap ini benar-benar ada keputusan subjektif gitu ya, di antara beberapa informasi objektif. Jadi informasi objektif itu bagaimana Bu? Jadi si manajer atau pengambil keputusan di sini tentunya ketika mengambil keputusan tuh membutuhkan informasi ya gitu sebagai dasar dia pengambilan keputusan. Nah itu sebenarnya pengambilan keputusan yang baik. Kalau misalkan saya nggak usah pakai data, nggak usah pakai informasi apapun gitu, saya bisa ngambil informasi. Nah itu berarti informasinya pasti kurang efektif dan efisien ya, agak ngawur gitu istilahnya. Nah, tapi di sini saya sampaikan keputusan yang baik adalah yaitu tadi tetap dia memperhatikan informasi objektif yang ada. Itu makanya keputusan di sini memang merupakan keputusan subjektif karena ketika pengambilan membuat, mengevaluasi dan memilih strategi ini. Mengevaluasi di sini artinya ketika ada beberapa strategi di sini dibuat di tahapan awal, lalu dievaluasi kalau strategi A plus minusnya seperti apa, hambatannya apa, seperti itu, kemudahannya apa gitu ya, dievaluasi itu namanya. Nah, hingga akhirnya tahap selanjutnya adalah memilih strategi gitu. Dan ketika pemilihan strategi ini di sini merupakan keputusan subjektif ya dari masing-masing person yang berhak mengambil keputusan, entah itu manajer atau kalau tidak di perusahaan ya pengambil keputusan. Nah, cuman di sini Bu Retno mengingatkan gitu dia atau menyampaikan bahwa di tahapan ini merupakan ini ya kombinasi antara intuisi dan analisis gitu ya. Intuisi itu apa Bu? Intuisi itu kayak semacam feeling ya. Dan ini tidak hanya diperoleh dari lahir gitu ya, tapi ini juga bisa intuisi ya, dan juga analisis ya. Jadi ini Burtno sampaikan ketika sampai di tahap ini gitu ya, ketika milih strategi itu merupakan tahapan di mana dia merupakan gabungan antara intuisi dan analisis. Intuisi di sini adalah feeling gitu ya, semacam feeling gitulah. Dan ini tidak hanya diperoleh dari lahiriah atau fisik ya, atau secara dari kecil sudah memperoleh intuisi itu enggak. Nah, mungkin secara kemampuan intelektual, IQ gitu, itu memang diperoleh dari lahir, cuman intuisi ini biasanya diperkuat juga dengan jam terbang gitu ya, pengalaman. Nah, lalu dikombinasikan dengan analisis. Nah, kalau analisis di sini adalah penggunaan data-data informasi objektif yang saya sampaikan tadi. Makanya pemilihan strategi yang baik yang merupakan kombinasi antara intuisi dan analisis. Gitu ya. Jadi itu yang bisa saya tekankan. Lalu kalau di buku Mbak dan Mas gitu ya, disampaikan bahwa mahasiswa bisa mencoba untuk menerapkan tadi analisis beberapa tadi seperti SWOT
kayak gitu-gitu tadi ya, SWOT, SPACE, BCG dan seterusnya bisa dicoba, tapi di situ diingatkan bahwa jangan hanya bisa menghitung saja, tetapi juga harus bisa menganalisis gitu ya. Jadi ini bacanya seperti apa gitu. Jadi tidak hanya ini bisa melakukan perhitungan saja, tetapi juga dapat memberikan analisa, jadi implikasinya itu seperti apa, gitu ya. Nah, di situ disampaikan bahwa jenengan bisa mencoba juga memanfaatkan template yang gratis yang ada di www.strategiclub.com ya, itu ada di halaman 195. Nah, ini Bu Retno sudah mencoba gitu ya, nanti bisa dicoba-coba sendiri di sini. Nah, ketika free template version 16 di download itu seperti ini. Ya, jadi memang di sini kita lihat ada EFE, ada IFE gitu. Memang benar-benar bisa langsung diterapkan gitu ya. Cuman tugas saya di sini tidak perlu melakukan perhitungan gitu ya, tapi cukup Mbak Dermas di sini bisa melakukan analisa tadi dari beberapa metode atau ini ya, tahap dan item-itemnya. Jelas ya, jadi saya ulangi. Yang pertama, perbedaan apa antara tahap input, tahap pencocokan, dan tahap keputusan. Lalu dijelaskan di tahap input terdiri dari apa saja, perbedaannya apa. Di tahap pencocokan terdiri dari apa saja. Lalu di akhir penjelasan secara singkat dijelaskan perbedaannya apa aja. Lalu GSPM. Itu terima kasih. Minggu depan insya Allah kita UTS, ditunggu saja jadwalnya. Jadi kemungkinan offline ya untuk manajemen strategik. Jadi dipersiapkan kondisi fisiknya dan mentalnya. Nah, saya ingatkan ketika misalkan pada saat UTS tidak bisa berhalangan hadir atau berhalangan ikut, silakan konfirmasi di WA grup ya pada saat hari H atau maksimal H+1. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.